Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, menurut kalian apa yang paling dekat dalam kehidupan ini?" Tentu beberapa murid menjawab, ada yang mengatakan paling dekat adalah orang tua karena tinggal bersama, tetangga sebelah kiri dan kanan, teman sekelas. Tentu Pak Kiai menghargai, guru menghargai bahwa itu adalah pendapat murid-muridnya. Tapi Pak Guru ingin meluruskan, nah, yang paling dekat dalam kehidupan manusia itu adalah kematian. Kemanapun kita pergi, kematian ikut. Sehingga kita dikagetkan, pagi hari masih jogging, masih senam, siang sedikit diberitakan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kadang kita sering kaget. Kenapa? Karena kematian itu datang enggak memberitahu dulu, tiba-tiba, dan semua orang pasti akan mengalami. Apabila sudah datang saatnya kematian, tidak bisa diundur atau dimajukan. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 34, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap makhluk memiliki batas waktu kehidupan yang dikenal dengan ajal atau kematian. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah tiba saatnya, telah datang saat ajal itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diundur atau dimajukan walau hanya sesaat sekali. Jadi yang paling dekat dengan kehidupan kita manusia adalah kematian. Pertanyaannya adalah bukan kapan kita akan mati, karena itu adalah misterius problem. Allah yang Maha tahu. Tapi yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan andaikan kita menghadapi kematian itu. Maka bekal yang paling baik kata Allah adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal, bekal apapun dalam kehidupan ini, termasuk bekal kematian, adalah takwa kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Insya Allah jika itu yang dilakukan, husnul khotimah yang akan didapatkan. Yang kedua, Pak Guru nanya lagi, nah menurut kalian apa yang paling jauh? Ada yang mengatakan yang paling jauh teman yang sudah pindah, guru yang sudah pindah ajarnya, tetangga yang sudah pindah ke lain kampung, dan seterusnya.
Semua itu tentu dibetulkan oleh Pak Guru. Tapi Pak Guru ingin meluruskan bahwa yang dimaksud itu adalah yang paling jauh dalam kehidupan manusia adalah waktu yang sudah lewat, waktu yang sudah berlalu. Kenapa disebut paling jauh? Karena waktu yang sudah lalu tidak pernah akan kembali lagi untuk selama-lamanya. Maka oleh karena itu saking pentingnya waktu, Allah bersumpah di dalam 4 nama surat dengan waktu. Yang pertama Allah bersumpah dengan wal fajri, demi waktu subuh, waktu fajar. Kemudian Allah bersumpah dalam surat lain wad duha, demi waktu duha, ketika matahari naik berwarna putih. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu wal asri, demi waktu asar, ketika matahari condong ke sebelah barat akan tenggelam. Dan wal lail, demi waktu malam. Wal fajri, demi waktu fajar. Anggap saja itu sebagai usia manusia yang masih fresh, karena masih pagi-pagi. Di sanalah manusia diajarkan untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu yang diraih bisa meraih pekerjaan yang layak, sehingga meraih kehidupan yang layak juga. Di waktu duha, waktu untuk bekerja, waktu untuk berbagi. Maka jika di waktu duha tidak bisa berbagi, tidak bisa bekerja, di waktu asar dia akan merugi. Bukankah wal asri innal insana lafi khusrin, sungguh demi waktu manusia dalam keadaan rugi. Nah, kalau di waktu asar rugi, maka di saat malam dia tidak bisa istirahat karena gelisah. Oleh karena itu, manfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Jangan pernah tunda-tunda untuk beramal soleh. Rasul katakan dalam sabdanya, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu 'abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Berbuat, bekerja untuk mencari bekal hidup di dunia, seolah kamu akan hidup selama-lamanya. Pun juga bekerja beramal untuk mencari bekal di akhirat, seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Besok pagi kita akan mati. Tidak ada lagi waktu untuk menunda-nunda ibadah. Waktu yang sudah berlalu, itulah yang paling jauh dalam kehidupan kita. Maka menyesallah orang-orang yang suka mengabaikan waktu. Sholat ditinggal, puasa tidak dikerjakan, zakat tidak ditunaikan. Tiba-tiba sudah tua saja. Kalau sudah tua mau kemana lagi? Tidak ada balik lagi orang menjadi muda lagi. Berujung pada ajal yang menanti kita. Yang ketiga, nah menurut kalian apa yang paling berat dalam kehidupan ini? Ada yang mengatakan batu, ada yang mengatakan baja, ada besi. Tapi Pak Guru ingin meluruskan, nah yang paling berat dalam kehidupan manusia adalah amanah dan mengendalikan hawa nafsu. Menjaga amanah itu berat. Berapa banyak orang yang diamanahi sesuatu tapi tidak sanggup, jatuh. Dulu raja adikuasa yang tiada lawan, namanya Fir'aun. 60 tahun dia berkuasa di Mesir, sehingga merasa tidak ada lawan, tidak ada tanding. Bahkan dia mengatakan dalam pidatonya di hadapan rakyatnya, faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tuhan Musa dan Harun sudah aku panah. Itulah kesombongan. Padahal itu adalah amanah dari Allah. Jadi jabatan, kekayaan, atau apapun adalah amanah dari Allah. Tidak bisa menjaga amanah, hancur dia. Korun diamanahi harta, tapi tidak diamalkan, tidak dijaga amanahnya, hancur juga. Ini pelajaran di masa lalu, tapi tentu mungkin akan terjadi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang bisa menjaga amanah. Dan yang berikutnya, yang paling berat juga selain menjaga amanah dan mengendalikan nafsu, berat. Banyak orang
orang yang sekarang terbaring di rumah sakit mungkin gara-gara nafsu. Dokter sudah memvonis, sudah mengingatkan, Pak, gula sudah tinggi, jaga pola makan. Baik dokter. Itu ketika ada resepsi pernikahan atau ada pertemuan, lupa dia pesan, dia makan naik. Naik gulanya tinggi, drop, bawa ke rumah sakit. Gara-gara nafsu. Orang masuk penjara pun bisa gara-gara nafsu. Harta sudah banyak, jabatan sudah tinggi, tapi masih korupsi. Tangkap KPK, masuk penjara. Nafsu itu berat. Oleh karena itu, untuk bisa mengendalikan nafsu itu, Allah perintahkan untuk berpuasa. Maka puasa adalah salah satu metode untuk bisa menyetir hawa nafsu. Jadi paling berat dalam hidup ini adalah menjaga amanah dan mengendalikan hawa nafsu. Yang keempat kata Pak Guru ini, apa yang paling ringan dalam kehidupan ini? Ada yang mengatakan kertas, ada yang mengatakan kapas. Kalau selembar kapas kan ringan. Kata Pak Guru, nah yang paling ringan dalam kehidupan ini adalah berbuat dosa. Berapa banyak orang yang melakukan dosa tapi tidak merasa itu berdosa. Salah seorang yang menjadi pengusaha minyak bermukim di Arab Saudi kurang lebih 20 tahun. Setelah 20 tahun dia kembali ke Indonesia. Ditanya oleh temannya, Anda sudah selesai kontrak kerja di Arab Saudi? Ya. Berapa lama? 20 tahun. Enak dong kalau 20 tahun. Apa enaknya? Ya paling enggak sudah 20 kali ibadah haji, atau paling tidak sudah beberapa kali. Umrohnya tidak terhitung mungkin. Dengan ringan dia katakan, jangankan berkali-kali, sekalipun saya belum pernah ibadah haji. 20 tahun di kota suci Mekah belum pernah melaksanakan ibadah haji. Dan dia katakan dengan ringan saja. Itulah hidayah. Sampai akhirnya ditegur oleh temannya ini, saudaraku, tobatlah, apa yang kurang dari engkau? Harta melimpah, rumah mewah, anak sudah pada mandiri, apalagi? Tinggal cari bekal akhirat. Dia katakan, nanti kalau saya sudah tua. Emang sekarang umur Anda berapa? Kan sama dengan saya. Baru juga 65. Baru 65. Dengan ringan dia katakan tidak sadar Rasulullah SAW itu wafat pada usia 62 tahun sekian. Kita tadi 63 tahun. Ini 65 sudah bonus 2 tahun, tapi merasa masih muda. Akhirnya mulailah malam dia merenung dan mulailah dia menyadari ternyata usianya sudah tua. Dia telepon ke temannya, kalau besok saya mau ibadah umroh, mau daftar dulu. Syukurlah kata temannya, daftarlah dia. Rupanya ketika mau daftar kan harus general check up kesehatan. Terdeteksi ada penyakit yang harus segera diambil tindakan operasi. Hari itu pun dia dirujuk ke rumah sakit dan dioperasi. 3 hari pasca operasi menghembuskan nafas yang terakhir. Dosa itu ringan, saking ringannya kadang-kadang nggak terasa. Dia meninggalkan ibadah haji pada kesempatan luar biasa. Dengan ringannya dikatakan, nanti saja kalau saya sudah tua. Nah, oleh karena itu waspadalah dengan sesuatu yang ringan ini. Kadang kita abaikan, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak merasa berdosa. Itu karena merasa ringan. Terakhir, yang kelima, nah menurut kalian apa yang paling indah dalam kehidupan? Ada yang mengatakan taman bunga, ada yang mengatakan pemandangan gunung, sawah dan seterusnya. Kata Pak Guru, nah yang paling indah itu adalah paling tidak 3. Yang pertama adalah saling memaafkan. Jika di antara kalian punya salah, saling memaafkan, indahlah pertemanan kalian. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu dibentuk salah satunya adalah mau saling memaafkan antara suami istri. Bagaimana Rasulullah satu ketika pulang kemalaman, istrinya Aisyah radhiyallahu anha tertidur dengan pulas. Rasul tidak berani membangunkan karena sedang tertidur nyenyak. Rasul yang mulia itu pun tidur di
di depan pintu, tentu dengan angin yang amat sangat menusuk. Menjelang subuh, istrinya bangun, buka pintu, Rasul pun bangun tunggu. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ya Humairah, maafkan aku tadi malam pulang terlambat. Maafkan aku. Tapi kata istrinya, ya Rasul, harusnya aku yang minta maaf tadi malam pulang, malam ketiduran saya. Pantas kalau kemudian Rasul berkomentar tentang rumah tangganya, dia katakan ucapan yang sederhana, tapi maknanya sangat dalam dengan kalimat baiti jannati, rumah tanggaku ibarat surga. Salah satu rahasianya adalah saling memaafkan. Hidup bermasyarakat pun seperti itu. Agak indah dan nikmatnya kalau hidup bermasyarakat berwarga mau saling memaafkan satu sama. Bahkan hidup berbangsa dengan ragu akan terasa indah kalau para pemimpin bangsa ini memberikan contoh suri teladan yang baik, mau saling memaafkan, bukan saling menyalahkan. Yang kedua, kata Pak Guru, yang paling indah itu adalah persatuan dan kesatuan. Ukhuwah al-Islamiyah, persaudaraan sama-sama muslim. Rasul pernah mensinyalir dalam satu sabdanya, akan datang suatu masa kepada kalian wahai umatku, apa itu? Kalian seperti makanan yang dihidangkan di meja makan, akan diperebutkan, dari kiri menyopek, dari kanan menarik, dari depan menendang. Sahabat bertanya, ya Rasul, nah ya mungkin nanti apa waktu itu kami sedikit jumlahnya sehingga dikeroyok dari mana-mana? Kalau Rasul menjawab, bal antum yawma idzin katsir. Tidak, bahkan waktu itu jumlah umat Islam banyak sekali. Tapi kata Rasul, walakin akan tetapi di tahun ke-20 saya seperti buih di lautan, banyak tapi nambang. Buih itu kan tidak punya pendirian. Kemana air mengalir dia ikut. Akan datang suatu masa menimpa umat Islam tidak punya pendirian. Nah, yang kedua, kata Rasulullah, di saat itu juga Allah akan cabut rasa takut orang-orang yang dulu takut dengan umat Islam. Sekarang rasa takut umat Islam sudah tidak ada lagi. Umat Islam gampang dilecehkan, umat Islam gampang dimanipulasi. Dan yang terakhir kata Rasulullah, akan ditancapkan dalam dada setiap para pemimpin muslim dan umat Islam hampir seluruhnya adalah al-wahn. Para sahabat bertanya, Rasulullah, wahn, apa itu wahn? Wahn itu adalah cinta dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia berlebihan dan takut mati juga berlebihan. Itu yang akan menjatuhkan umat Islam di dunia ini. Tidak akan pernah terjadi itu mungkin. Orang-orang Islam di Gaza ditembaki sedang berebutan makanan, ditembaki, kepalanya lepas, kakinya lepas. Berapa banyak negara Islam yang kaya yang peduli dengan itu? Karena tadi umat Islam tidak bersatu. Andaikan bersatu pasti. Maka Allah pesankan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian dari umat Islam dalam dinul Islam, dinullah, agama Allah. Perbedaan sedikit-sedikit khilafah itu hal yang wajar. Selama dia Tuhannya Allah, nabinya adalah Muhammad SAW, kitab sudah Al-Quran, itu saudara kita. Dengan saudara, jangan bermusuhan. Ayatnya, ketika Haji Wada, dia katakan, wahai orang-orang Islam, fa'ayun yaumin haja, tahukah kalian hari ini hari apa? Hada yaumul haram. Fa'ayun syahrul haja, tahukah kalian bulan ini bulan apa? Hada syahrul haram.
Fahil biladin hada, tahu kalian negeri apa? Hada biladin yaum, hada biladil haram. Ini adalah hari yang suci, bulan yang suci, negeri yang suci. Sesuci darah kalian sama muslim, maka haram hukumnya sesama muslim saling menumpahkan darah. Haram hukumnya sesama muslim saling membenci. Saya prihatin, jangan penyakit Timur Tengah hampir datang ke Asia Tenggara. Thailand sudah mulai dipanas-panas. Mudah-mudahan Indonesia selamat. Saya hanya menghimbau melalui podium ini, mari kita sesama muslim saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi. Kita saudara. Jadi kalau kokoh bersatu kita akan kuat. Lidi, kalau satu batang itu mudah dipatahkan. Coba kalau lidi diikat, ada 300 batang diikat jadi satu, susah dipatahkan dan bisa membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Maka Allah amat sangat indah dalam kalimat ini. Wa'tasimu, bersatu padulah wahai yang maha. Sesama muslim harus saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai. Jangan ribut, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Dan itulah yang dibangun oleh moyang kita bangsa Indonesia dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Itulah beberapa hal yang bisa kita ambil dari hikmah dialog antara murid dengan guru. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.